Selamat pagi, Miss dan teman-teman. Saya Elizabeth Natalia Alexandra dari kelas 12 MIPA akan membahas mengenai pengenalan alat laboratorium dan simbol bahan kimia. Nah, teman-teman, di sini saya akan menampilkan 15 gambar alat yang digunakan di lab kimia dan saya akan menjelaskan masing-masing kegunaan dari alat-alat tersebut. Nah, yang pertama adalah gelas kimia atau beaker. Nah, gelas ini digunakan sebagai wadah atau untuk mengambil cairan dengan volume yang tidak membutuhkan ketelitian tinggi. Nah, selanjutnya adalah silinder ukur. Digunakan untuk mengukur volume cairan dengan ketelitiannya mendekati 0,1 ml. Nah, yang ketiga adalah labu ukur untuk mengukur volume cairan secara tepat atau untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Yang keempat adalah pipet ukur atau volumetri untuk memindahkan atau mengambil cairan dengan volume tertentu. Nah, yang kelima adalah buret. Ini digunakan untuk menambahkan sekaligus mengukur volume cairan yang diperlukan untuk suatu reaksi. Nah, yang keenam adalah pembakar spiritus untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Yang ketujuh adalah batang pengaduk untuk mengaduk larutan. Yang kedelapan adalah penjepit tabung reaksi yang digunakan untuk menjepit tabung reaksi selama melakukan proses pemanasan. Nah, yang ke-9 adalah botol semprot untuk menyimpan aquades dan untuk mencuci atau membilas alat-alat dan bahan. Yang ke-10 adalah cawan porselin. Ini digunakan sebagai wadah untuk mereaksikan atau mengubah suatu zat pada suhu tinggi. Selanjutnya adalah kawat nikrom. Ini untuk mengidentifikasi suatu zat dengan cara uji nyala. Yang selanjutnya adalah kaca arloji sebagai penutup. Dan yang selanjutnya adalah corong. Ini digunakan untuk penyangga lipatan kertas saring. Nah, yang selanjutnya adalah termometer untuk mengukur suhu, dan yang terakhir adalah Erlenmeyer untuk menampung larutan saat titrasi. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menampilkan 9 gambar simbol bahan kimia yang biasanya ada di laboratorium kimia. Nah, yang gambar yang pertama adalah eksplosif atau mudah meledak. Nah, ini artinya bahan peledak tidak stabil, bahaya ledakan, bahaya proyeksi yang parah, maupun bahaya kebakaran, ledakan, dan proyeksi. Nah, yang bagaimana cara pencegahannya, yaitu dengan kita menjauhkan api atau hal-hal yang dapat memicu ledakan. Yang kedua adalah flammable atau mudah terbakar. Nah, ini artinya gas yang sangat mudah terbakar atau gas mudah terbakar, aerosol yang sangat mudah terbakar, begitu juga dengan cairan dan uap, dan padatan juga yang sangat mudah terbakar. Nah, yang selanjutnya bagaimana cara pencegahannya, yaitu dengan kita menjauhkan api dari zat yang ditandai dengan tanda ini. Nah, yang ketiga adalah simbol oksidasi atau oxidizing. Nah, ini artinya bahan kimia ini dia bersifat mudah menguap, juga mudah terbakar melalui oksidasi. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Maka kita harus menghindari dari panas, reduktor, serta bahan-bahan mudah terbakar lainnya. Nah, yang keempat, ini adalah gas di bawah tekanan. Nah, gas di bawah tekanan ini artinya, simbol ini mengartikan bahwa ini berisi gas di bawah tekanan sehingga dapat meledak jika dipanaskan, juga mengandung gas berpendingin yang dapat menyebabkan luka bakar atau cedera kriogenik. Nah, cara pencegahannya yaitu kita harus menjauhkan bahan yang ditandai dengan simbol ini daripada suhu tinggi. Nah, simbol yang selanjutnya adalah korosif, yang artinya dia dapat korosif pada logam, menyebabkan luka bakar, juga luka bakar kulit yang parah dan kerusakan mata. Nah, cara pencegahannya yaitu kita harus menghindarkan, juga jangan sampai tumpah. Nah, jika sudah bersentuhan dengan kulit, kita harus segera mencuci dengan air dan sabun.
Nah, gambar yang selanjutnya adalah simbol toksik atau beracun. Nah, ini artinya fatal atau beracun jika tertelan, fatal atau beracun jika kena kulit, dan fatal atau beracun jika terhirup. Nah, untuk pencegahannya, kita perlu membaca bahan yang ditandai dengan simbol ini. Kita perlu membaca label bahan tersebut dengan teliti, dan kita harus memperhatikan bahwa kita harus menyimpan di tempat yang terorganisir dan jauh dari bahan yang mudah bereaksi. Nah, gambar yang selanjutnya adalah simbol bahaya bagi kesehatan. Nah, ini artinya dapat menyebabkan iritasi, pernapasan, dapat menyebabkan kantuk atau pusing, juga dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. Nah, cara pencegahannya adalah kita jangan terlalu berdekatan dengan saat yang mengandung simbol ini. Nah, karena kita sudah tahu artinya bahwa ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, selanjutnya adalah simbol bahaya kesehatan serius. Nah, di sini artinya bisa berakibat fatal jika tertelan dan memasuki saluran udara, juga dapat menyebabkan kerusakan pada organ. Nah, cara pencegahannya adalah kita harus menggunakan masker pada saat berdekatan dengan zat yang mengandung simbol ini dan harus sangat-sangat berhati-hati. Karena tadi kita sudah dengar simbolnya bahwa ini akan simbol ini mengingatkan bahwa bahaya kesehatan serius. Nah, selanjutnya simbol yang terakhir adalah simbol bahaya bagi lingkungan, yang artinya sangat beracun bagi kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang. Nah, cara pencegahannya adalah kita jangan sembarang menggunakan atau membuang bahan yang ditandai dengan simbol ini. Nah, teman-teman, itu tadi 15 gambar beserta 15 gambar alat laboratorium kimia beserta kegunaannya, dan 9 gambar simbol bahan kimia beserta arti dan cara pencegahannya. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.